Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Dari singgasana raja hingga dusun, jejak kekuasaan yang masih hidup di Kranggan hari ini. Pada zaman dahulu, ketika kerajaan-kerajaan besar berdiri megah di tanah Jawa, kehidupan manusia diatur dalam susunan yang rapi, berlapis, dan penuh wibawa. Di puncak tertinggi berdirilah seorang raja, penguasa yang tidak hanya memimpin, tetapi juga dipercaya sebagai penjaga keseimbangan dunia. Nama-nama besar seperti Hayam Wuruk dan Sultan Agung masih terpatri dalam ingatan sejarah. Mereka bukan sekadar pemimpin, melainkan simbol kejayaan dan kemegahan peradaban. Namun, jika kita tarik benang waktu hingga hari ini, kita akan menemukan bahwa peran raja itu tidak benar-benar hilang. Ia menjelma dalam sosok pemimpin negara modern, yaitu Presiden Republik Indonesia, yang tetap menjadi pusat arah kebijakan, meskipun kini berjalan dalam sistem hukum dan demokrasi. Di bawah raja, dahulu berdiri seorang Mahapati, tangan kanan yang setia dan sangat berkuasa. Sosok seperti Gajah Mada menjadi bukti bahwa seorang Mahapati mampu menggerakkan seluruh roda pemerintahan, bahkan mempengaruhi arah sejarah. Kini peran itu terbagi dalam para menteri negara yang membantu presiden menjalankan pemerintahan. Tidak lagi terpusat pada satu orang, tetapi dibagi agar lebih teratur dan terawasi. Ketika kerajaan semakin luas, wilayah-wilayah dibagi kepada para adipati. Mereka adalah penguasa daerah, menjaga ketertiban, mengelola rakyat, dan memastikan kesetiaan wilayah kepada pusat kekuasaan. Dalam kehidupan modern, peran ini terasa sangat dekat dengan sosok bupati atau gubernur. Mereka memimpin daerah, mengatur pembangunan, dan menjadi penghubung antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Untuk menjaga keamanan dan kekuatan, kerajaan memiliki tumenggung dan senopati. Mereka adalah pemimpin militer, penjaga stabilitas, dan pelindung wilayah dari ancaman. Hari ini, peran itu diemban oleh institusi militer dan keamanan, dipimpin oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, serta aparat kepolisian. Bedanya, kini fungsi militer dipisahkan dari pemerintahan sipil, agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan. Turun lagi ke lapisan berikutnya, kita mengenal Demang, pemimpin wilayah yang lebih kecil, yang mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari, menarik pajak, dan menyampaikan perintah dari atas. Kini, peran itu dijalankan oleh camat. Ia bukan penguasa, melainkan pelayan masyarakat yang menjalankan tugas administratif. Di bawah Demang wilayahnya disebut Kademangan, ada Rangga, daerahnya disebut Karangan atau, agar mudah diucapkan, disebut Kranggan, pejabat pelaksana, bangsawan menengah yang membantu menjalankan pemerintahan. Dalam dunia modern, peran ini mirip dengan aparatur sipil negara. Para staf pemerintahan yang bekerja di balik layar memastikan sistem berjalan dengan baik. Dan akhirnya, kita sampai pada lapisan paling dekat dengan rakyat. Bekel atau lurah. Mereka adalah pemimpin desa yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, dari pertanian hingga ketertiban sosial. Kini peran itu dipegang oleh kepala desa. Sosok yang paling dekat dengan rakyat yang memahami denyut kehidupan warganya. Lalu, bagaimana semua ini terasa di Dusun Kranggan, Desa Pojok, Kecamatan Garum. Di sanalah kisah ini menjadi nyata. Tidak ada lagi raja yang duduk di singgasana. Tidak ada Mahapati yang mengatur ekspansi wilayah. Namun struktur itu jiwanya masih hidup. Kepala desa di Desa Pojok hari ini menjalankan peran yang dahulu dipegang adipati, menjaga wilayah, menata kehidupan masyarakat, dan memastikan harmoni tetap terjaga. Di tingkat dusun, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan para sesepuh menjalankan peran yang dahulu diemban oleh Demang dan Bekel. Mereka menjadi jembatan antara kebijakan dan kehidupan nyata. Di Dusun Kranggan, kepemimpinan tidak hanya soal jabatan, ia hidup dalam gotong royong, dalam musyawarah, dalam rasa saling memiliki. Apa yang dahulu disebut kesetiaan kepada raja, kini menjelma menjadi kepedulian terhadap sesama. Jika dahulu perintah turun dari istana ke desa, kini keputusan lahir dari musyawarah warga. Jika dahulu pajak menjadi kewajiban, kini pembangunan menjadi hasil kebersamaan. Penutup. Maka Dusun Kranggan bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah panggung kecil dari sejarah panjang yang terus berlanjut. Dari raja hingga kepala desa, dari Mahapati hingga perangkat dusun, semua terhubung dalam satu alur yang tidak pernah benar-benar terputus. Zaman boleh berubah, sistem boleh berganti. Namun nilai tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan kebersamaan tetap hidup. Dan di Dusun Kranggan, nilai itu tidak hanya dikenang, ia dijalani. Kami mohon dengan segala kerendahan hati kepada para sesepuh dan para pini sepuh
Kiranya berkenan melengkapi kisah ini, menambahkan yang kurang, serta meluruskan yang belum tepat, agar cerita ini menjadi semakin utuh dan membawa berkah bagi generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di perasaan. Lanjutkan dengan tindakan. Mari kita belajar bersama, bukan hanya berharap kepada Allah, tetapi juga bergerak menuju ridhanya. Tetap sabar dalam langkah, dan tetap tawakal dalam hasil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua.